Kabar soal AFC yang menuju Qatar dan Arab Saudi memang sedikit mengganggu jalan timnas menuju Piala Dunia. Loh, kenapa bisa begitu? Ya, semua juga tahu kelakuan Tim Teng, wasit dan sekutu AFC lainnya. Tapi berbeda dengan FIFA. Mungkin karena kedekatan sang presiden Gianni Infantino kepada Erick Thohir membuat ada sebuah perlakuan khusus. Salah satunya, terbaru, PSSI mendapatkan penghargaan khusus dari FIFA. Bahkan Erick menyebut ini sebagai penghargaan pertama dan satu-satunya. Di sisi lain, ada kabar dari Dean James, di mana James dikabarkan telah sepakat dengan ATK Athens, klub asal Liga Yunani yang musim depan bakal berjuang di Liga Konferensi Eropa. Dan Athens disebut-sebut akan jadi pelabuhan baru bagi bek 24 tahun tersebut. Sementara bagi Malaysia, ini merupakan kabar yang menyinggung mereka yang suka iri dengki. Apalagi Harimau Malaya sendiri sedang dicerca sindiran dari berbagai rival ASEAN. Lantas sejauh mana kesepakatan Dean James serta penghargaan apa yang diterima PSSI dari FIFA sampai bikin tetangga kepanasan? Let's go, kita bahas satu persatu. Setelah ombak besar menerpa, akhirnya pelangi muncul juga. Pada babak penutup kualifikasi ronde ketiga yang digelar pada Juni, Timnas Indonesia sempat jadi bahan perbincangan. Sayangnya bukan pujian yang datang, tapi sindiran dari tetangga, kritik, bahkan kabar-kabar yang menyayat semangat para pecinta Garuda. Namun di tengah badai suara sumbang itu, seberkas cahaya muncul. Sebuah kabar baik datang membawa harapan baru untuk sepak bola Indonesia, cuy. Minggu 15 Juni 2025, Ketua Umum PSSI membagikan sebuah pengumuman penting melalui akun Instagram pribadinya. Bukan sekedar kabar biasa, melainkan sebuah pengakuan dari dunia, di mana PSSI secara resmi meraih penghargaan kategori Gold dalam ajang bergensi FIFA Forward Awards untuk Federasi Sepak Bola Asia. Yang mana penghargaan ini diberikan langsung dalam forum FIFA Executive Football Summit 2025 yang digelar di Amerika Serikat. Dan yang membuatnya semakin istimewa adalah penghargaan pertama dalam sejarah sepak bola di Indonesia dari FIFA dalam kategori tersebut. Penghargaan FIFA ini pertama kali dalam sejarah sepak bola kita yang diberikan karena keberhasilan dalam menjalankan proyek PSSI National Training Center, kata Erick Thohir dalam unggahan media sosial pribadi. Tapi pertanyaannya, apa yang membuat FIFA melirik Indonesia? Jawabannya terletak pada satu proyek monumental, Tim Nasional Indonesia Training Center yang terletak di IKN, sebuah pusat pelatihan bertaraf internasional yang tak hanya menjadi tempat latihan, tapi simbol komitmen baru terhadap pembinaan, pengembangan, dan masa depan sepak bola Indonesia. Sebagai Menteri BUMN dan sekaligus Ketum PSSI yang merupakan tokoh sentral di balik pembangunan training center di kawasan ibu kota negara, Pak Erick juga tak lupa menyampaikan apresiasi. Ia mengucapkan terima kasih kepada Presiden FIFA Gianni Infantino serta pemerintah Indonesia yang telah memberikan dukungan penuh terhadap visi besar ini, yang tak lain juga mendapatkan bantuan dari Gianni Infantino. Lebih dari sekedar seremoni, penghargaan ini adalah pengingat bahwa harapan itu masih ada. Ya, sepak bola Indonesia bukan hanya tentang pertandingan 90 menit, ini adalah soal mimpi jutaan anak muda tentang gairah yang tak pernah padam. Dan salah satu anak muda yang tengah berjuang untuk mendapatkan pengalaman baru adalah Dean James, di mana bek Go Ahead Eagles itu dikabarkan mendapatkan kesempatan dengan klub baru.
Laporan ini datang pertama kali dari media asal Yunani, Sport24, menyebut bahwa AEK Athens tengah aktif berupaya mendatangkan bek kiri timnas Indonesia. Bahkan menurut media tersebut, AEK Athens siap untuk mengeluarkan dana sebesar 2 juta euro yang setara dengan 37 miliar rupiah. AEK Athens dilaporkan serius mendatangkan Dean James dari Go Ahead Eagles. AEK dilaporkan akan memberi tawaran 2 juta euro, ungkap laporan Sport24.gr. Go Ahead Eagles sendiri sejatinya masih mengikat bek 24 tahun tersebut dengan kontrak hingga tahun 2028, setelah mendapatkan perpanjangan kontrak pada Januari 2025. Akan tetapi, pendekatan terhadap James dilakukan secara langsung oleh direktur klub yakni Javier Ribalta. Lebih lanjut, AEK dikabarkan telah melakukan kontak dalam level bagus dengan perwakilan Dean James. Terlebih, media sana mengutarakan bahwa sang pemain ingin datang ke Yunani dan bergabung dengan kubu yang musim lalu finish di peringkat keempat Liga Super Yunani tersebut. Sekarang hal yang harus terjadi adalah menjalin kesepakatan antara kedua kubu, termasuk klub, sebelum transfer dilakukan untuk musim baru 2025-2026. Perlu diketahui, AEK Athens sendiri di musim lalu finish di peringkat kedua pada babak reguler. Tapi pada babak playoff, hasil akhirnya di peringkat keempat. Klasmen akhir musim lalu ini membuat AEK Athens bakal berjuang menuju Europe Conference League musim depan, dengan menghadapi babak kualifikasi terlebih dahulu. Dan kalau beneran pindah, James juga bakal menjadi pemain Indonesia pertama yang berkompetisi di Liga Yunani. Dan berbagai kabar gembira ini tentu saja membuat warganet Malaysia cemburu, karena musim depan Dean James bisa jadi satu-satunya pemain Indonesia yang main di kompetisi Eropa jika beneran gabung. Apalagi soal penghargaan FIFA, Harimau Malaya tentu saja belum pernah mendapatkannya. Sementara dari warganet tanah air, ternyata masih banyak yang juga meragukan Dean James kalau sampai pindah karena dinilai penurunan karir. Tapi kembali lagi, semua yang tahu tujuan perpindahan ini hanya Dean James pribadi, ya kan? Di sisi lain, Malaysia sendiri terus menyombongkan pemain naturalisasi baru mereka. Publik Malaysia mengaku naturalisasi mengangkat moral sepak bola mereka. Padahal dulu gemar ejek Indonesia. Ya gini deh, lain dulu lain sekarang. Publik sepak bola Malaysia saat ini tengah menjadi pemuja naturalisasi pemain keturunan. Tapi karena itu juga, mantan pelatih Vietnam U23, Hoang Antoine, justru mengkritik para pemain naturalisasi Malaysia. Apalagi para pemain naturalisasi timnas Malaysia itu masih pada level yang biasa-biasa saja, belum berstatus pemain bintang. Antoine menilai dari segi koordinasi permainan, skuad asuhan Peter Klamovski tampil tidak konsisten dan kurang terorganisir saat menghadapi tekanan tim lawan. Pemain-pemain naturalisasi Malaysia yang baru lebih baik daripada pemain lokal. Menaturalisasi pemain asing di tim Malaysia dapat menciptakan motivasi bagi tim ini setidaknya dalam hal moral. Namun, kita harus mengakui bahwa pemain naturalisasi Malaysia belum selevel dengan bintang sepak bola dunia. Mereka bukan tipe pemain yang bisa dengan mudah bermain bagus dimanapun mereka berada. Mereka butuh waktu untuk beradaptasi, kata Antoine kepada Dantri dikutip dari Makan Bola. Ya gini deh tetangga, kalau udah saling punya aib, jadi saling sindir dan kritik. Tapi netizen Malaysia juga suka nyinyir ke timnas. Padahal sedang ada masalah. Mereka hobi banget nyindir kanan kiri. Iya ceritanya hari ini dari JL Report. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa klik like-nya dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Masih banyak cerita seru lainnya, langsung cek video di sebelah. Karena di sini, kita bukan cuma nonton, kita hidup bareng Garuda. Sampai ketemu di video selanjutnya.